Assalamualaikum teman-teman rumah bercerita. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk kali ini kita masih membahas tentang ilmu pendidikan seks untuk anak dari bukunya Ibu Nurul Qomariyah. Yuk teman-teman, ayah bunda disimak baik-baik videonya sampai habis ya. Pendidikan seks adalah pemberian informasi dan pembentukan sikap serta keyakinan tentang seks, identitas seksual, hubungan, dan keintiman. Ini menyangkut anatomi seksual manusia, reproduksi, hubungan seksual, kesehatan reproduksi, hubungan emosional, dan aspek lain dari perilaku seksual manusia. Hal ini sangat penting bagi manusia sehingga setiap anak memiliki hak untuk dididik tentang seks. Ayah bunda perlu diingat ya, memberitahukan hal yang menyangkut seksual tidak melulu mengajarkan bagaimana seseorang melakukan hubungan seksual. Walaupun pada ujungnya tetap hal itu, namun bagi anak, pengetahuan tentang hubungan seksual ibaratnya jalan yang teramat panjang. Dengan demikian, orang tua diharapkan mampu menapaki setiap langkah perjalanan tersebut. Tidak perlu ngebut atau malah berhenti ya ayah bunda. Perlahan tapi pasti anak-anak akan dihantarkan menuju tujuannya, yaitu memahami hakikat seksualitas, yaitu untuk membina sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Melihat usia anak memang perlu dipertimbangkan ketika orang tua akan membekali pendidikan seks. Secara garis besar, pendidikan seks bisa dibagi dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama sesaat setelah lahir hingga anak menginjak pra-remaja atau sebelum menstruasi atau mimpi basah. Kemudian yang kedua, ketika anak mengalami masa remaja atau sesaat setelah anak mengalami menstruasi atau mimpi basah. Kemudian yang ketiga, ketika anak dewasa atau menjelang pernikahan. Ayah bunda tidak perlu khawatir atau kebingungan ya, karena kita akan memberikan tahapan-tahapan atau solusi yang akan mempermudah ayah bunda untuk mengiring anak-anaknya memahami fungsi seksual, sehingga anak pun lebih bertanggung jawab terhadap tubuhnya. Ada metode pembekalan pendidikan seks. Yang pertama, berilah pemahaman tentang seks terhadap anak berdasarkan nilai agama serta nilai moral, sehingga segala sesuatu yang menyangkut seksualitas langsung dikaitkan dengan ajaran agama. Dengan demikian, anak mempunyai rem yang ampuh karena nilai agama telah terinternalisir dalam benaknya sejak kecil. Jika basisnya adalah agama, biasanya orang tua menerapkan pula dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak melihat bagaimana hubungan antara anggota keluarga serta inter anggota keluarga selalu berpedoman pada ajaran agama serta kuasa Allah. Misalnya, anak menanyakan, mengapa laki-laki mempunyai penis dan perempuan mempunyai vagina? Orang tua tinggal menjawab, itu semua karena kuasa Allah. Allah menciptakan makhluk secara berpasangan, seperti menciptakan ayah yang laki-laki dan ibu yang perempuan, sehingga antara ayah dan ibu bisa menikah dan mempunyai anak. Lalu yang kedua, beri rasa aman terhadap anak dengan adanya komunikasi yang hangat antar anggota keluarga. Komunikasikan secara jelas masalah seks dengan anak sehingga dia tidak takut bertanya atau mencari sumber yang tidak jelas untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Sikap orang tua pun jangan menampakkan kekagetan atau malah malu-malu ketika menjawab pertanyaan anak tentang mimpi basah. Orang tua dapat menjawab, suatu ketika kamu akan bermimpi dan ketika terbangun ada cairan di celanamu. Cairan itu berwarna putih dan menyerupai lem. Nah, ketika kamu telah mengalaminya, maka kamu telah memasuki masa remaja. Jangan lupa segera mandi wajib setelah bangun tidur. Jawaban ini selain ilmiah juga memasukkan nilai agama atau anak terkena hukum mandi wajib. Bagaimana jika anak ayah bunda itu perempuan, lalu suatu saat ia akan menanyakan kapan dia akan mengalami menstruasi? Ayah bunda bisa menjawab, setiap anak perempuan tidak dapat dipastikan kapan mereka akan mendapatkan mens pertamanya. Namun sebagai patokan,
Jika payudara telah tumbuh, adanya rambut di kemaluan dan ketiak, maka hal itu telah mendekati datangnya menstruasi. Dengan jawaban yang terbuka dan disesuaikan dengan tahap pemahaman anak, mereka tidak akan takut menanyakan segala hal kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga, sesuaikan penjelasan mengenai seks dengan usia dan tingkat pemahaman anak. Misalnya anak yang berusia 2 tahun menanyakan, "Dari mana datangnya adik bayi?" Orang tua dapat menjawab, "Dari perut ibu." Jawaban ini singkat, padat, jelas, dan sangat sesuai dengan tingkat pemahaman anak yang masih pendek. Lain halnya jika pertanyaan tersebut dilontarkan anak yang berumur 13 tahun dan telah mengalami menstruasi. Kita sebagai orang tua dapat menjelaskan seperti, "Semua anak perempuan yang telah mengalami menstruasi berarti ia bisa hamil. Setiap bulan anak perempuan akan memproduksi 1 sel telur dalam tubuhnya. Ketika sel telur telah dibuahi oleh sel sperma laki-laki, maka akan terjadi kehamilan. Namun jika sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma, maka ia akan luruh. Itu yang dinamakan menstruasi. Perempuan bisa hamil jika ia telah mempunyai suami. Jadi kehamilan terjadi apabila ada pasangan suami istri yang telah menikah." Yang keempat, batasi penjelasan atau jawaban hanya pada pertanyaan anak saja. Tidak usah terlalu melebar atau jauh. Berhubung tingkat pemahaman anak sangat terbatas, maka orang tua pun diharapkan menjawab seperlunya. Tidak perlu memperjelas mendetail sehingga malah memusingkan anak. Misalnya ketika anak mendapatkan ibunya tidak sholat karena menstruasi, katakan saja, "Ibu sedang menstruasi sehingga tidak boleh sholat." Nah, jika anak sudah kritis dan mengejar dengan pertanyaan, "Menstruasi itu apa sih?" Ibu dapat menjelaskan seperlunya. Setiap wanita sebulan sekali vaginanya atau kemaluannya mengeluarkan darah. Nah, pada saat itu mereka dilarang sholat. Itulah hal yang dapat dilakukan orang tua yang bertindak aktif untuk memulai memberikan informasi mengenai seksual terhadap anaknya. Sikap harus terbuka sehingga anak merasa aman dan nyaman menanyakan sesuatu yang mereka belum tahu. Jadi bagaimana ayah bunda, teman-teman sudah mengerti bukan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.